Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana pemirsa HD TV dimanapun berada, betul lagi kayak saya Henry Lugito Bontal dalam program acara BIUS, berbagi inspirasi untuk kita semua. Dan alhamdulillah di BIUS episode hari ini kita sudah kehadiran seorang tamu ya. Beliau ini seorang atlet yang alhamdulillah kemarin pada saat di Pekan Olahraga Nasional di Papua itu berhasil membawa piagam perak untuk Provinsi Bengkulu khususnya. Nah, kita akan ngobrol lebih dekat. Yang pasti ini saya kenalkan dulu namanya karena saya kepek tadi. Kita sudah kehadiran Bro Bentar Sebastian atau dipanggil lebih akrab Bung Beng ya. Iya. Oke, Bung Beng sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bung Beng sudah hadir di studio HD TV untuk ngobrol-ngobrol dikit tentang prestasi yang sudah didapatkan seperti itu Bung Beng. Nah tapi sebelumnya di sana di rumah, sebelum saya lebih jauh ngobrol sama Bung Beng, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Yes, 12 poin eliminasi saat ini diamankan oleh Bengkulu. Satu spray sudah cukup untuk seorang Randy di sana. Kira 15 poin eliminasi diamankan oleh Bengkulu kali ini. Yang ketiga dan Bengkulu pun masih bisa selesai dan dipulangkan, dan ini dia Buya untuk Provinsi Bengkulu. Pengaca dan kawan-kawan pastinya Rafolda. Wow, hari kedua dari Grand Final Free Fire kali ini memberikan satu warna yang sangat baru, di mana ternyata Bengkulu pelan-pelan tapi pasti mulai. Juara kedua, selamat untuk Provinsi Bengkulu. Dalam rangka mensukseskan Pekan Olahraga Nasional 2021 di Papua, Bengkulu mengirimkan kontingen cabang olahraga e-sport divisi Free Fire yang akan bertanding dengan provinsi se-Indonesia. Dengan kerjasama tim yang kuat, akhirnya kontingen Bengkulu berhasil mendapatkan medali perak. Bagaimana keseruannya? Saksikan di HDTV Kota Bengkulu. Itulah dokumentasi yang bisa di sana saksikan tentang kemarin acara di Papua. Sepertinya seru ya. Dan seperti apa e-sport, terus motivasi Bung Ben untuk ikut e-sport ini seperti apa. Dan ya rumit dah sih main jadi atlet ini. Kita akan ngobrol langsung ya. Nah Bung Ben, ini di sana di rumah ini kan banyak belum tahu. Apa sih e-sport? Mungkin seperti itu. Terus e-sport ini seperti apa? Dan awal Bung Ben tertarik dengan olahraga ini seperti apa Bung Ben? Bisa diceritakan, silakan. Kalau ngomongin e-sport, mungkin orang-orang di luar karena kayak mikir e-sport tuh enak semua kan. Padahal kalau di e-sport sebenarnya kita penuh tanggung jawab sih. Di situnya ya mungkin banyak orang yang tidak menyadari itu. Jadi sebenarnya e-sport itu ada enak ada enggaknya sih sebenarnya. Enaknya? Kalau enaknya kita di sana kita bisa difasilitasi untuk main game itu. Terus kayak kan kalau e-sport itu kayak ada perjanjian kontrak sama PT ataupun apapun itu dengan player. Jadi di sana kita bisa kontrak berapa tahun, per bulan bisa digaji. Di situ enaknya. Kalau tidak enaknya yaitu kalau kita performa kita main dalam bulan itu menurun, gaji ataupun itu bisa dikurangin atau tidak digaji dalam bulanan itu. Udah dikontrak? Udah. Saya pertama di Lovre kemarin. Nama klubnya Lovre. Ya, itu nama di Jakarta? GH-nya kalau Lovre itu di Surabaya tepatnya. Oh. Tapi kalau bagian EPEP kemarin kita di Jakarta, soalnya kan turnamennya di Jakarta. Jadi kita ditinggalin di Jakarta, satu tim main di Jakarta. Itu yang pertama kali. Tahun 2019 kalau nggak salah. Oke. Itu. Mungkin ceritakan sedikit keseruan waktu di Papua kemarin seperti apa Bung Ben? Persaingan terus lawan beratnya seperti apa? Mungkin sedikit 10 menit cerita di Papua kemarin. Kalau di Papua sebenarnya lawan kalau udah final emang udah sama aja sebenarnya ya. Kalau berat, kalau enggak. Balik lagi ke mental kalau udah offline. Udah mental ya. Soalnya kan
pro player yang FF ini kan sebenarnya kemarin tuh ada tumpuran jadwal sama Master League itu. Jadi saya sama Anca sama tim saya itu beruntung bisa main di PON. Soalnya yang pro player lainnya kan nggak bisa, itu tabrakan jadwal. Jadi final itu harusnya kita dapat emas, harusnya. Harusnya ya. Iya. Soalnya lawannya bisa dibilang ya kita udah di atas mereka lah, bisa dibilang. Oke. Kemarin itu ada miss di berapa round itu yang bikin kita jadi gagal dapat emas itu. Mungkin ya karena belum rezeki aja kayaknya. Oke. Soalnya ya lawan bisa dianggap sama aja sih, kalau dilawan mah nggak ada. Balik lagi ke mental itu. Mental aja mental. Terakhir Sama. ketemu dari provinsi mana kemarin? Kan mainnya 12 tim kan. Sebenarnya kita nggak mikirin provinsi lain sih, kita fokus ke kita aja. Oke. Emang saya rasa emang belum direzeki aja kalau kemarin. Soalnya kan poinnya tipis juga beda. Satu tim berapa orang Mas Ben? Satu tim 4 orang. Sekali main itu ya? Iya. Durasi berapa lama itu main? Jadi satu game itu 12 tim 48 orang. Jadi 12 tim itu kan 12 provinsi. Satu tim, jadi satu game itu sekitar 15 menit lah, 15 menit. Mainnya. Iya. Kemarin ada 10 round, 2 hari mainnya. Oke. Nah tuh, jadi sedikit cerita tentang Papua ya. Paling penting, dukungan pemerintah pada saat kemarin di PON seperti apa? Kalau ngomongin dukungan pemerintah kan, saya kemarin sama Anca nggak dari Bengkulu. Jadi mungkin belum kerasa aja dari pemerintah, soalnya kan kita emang stay dari Jakarta langsung ke Papua. Nggak dari Bengkulu. Karena klub tadi ya. Iya, nggak dari Bengkulu ke Papua. Kan yang 2 itu dari Bengkulu ke Papua. Jadi dari rumah sampai ke Papua itu kan diiringin. Kalau saya sama Anca sendiri-sendiri udah dari Jakartanya. Tapi tetap bawa nama Bengkulu kan? Tetap bawa Bengkulu Tetap kalau nama main itu bawa ya. Bengkulu. Oke. Pemirsa di rumah, di sana pemirsa Hari TV, ini baru di segmen pertama kita ngobrol. Nanti masih akan kita lanjutkan. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di HD TV karena saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, Masya Allah, masih di Bius, berbagi inspirasi untuk kita semua. Nah, kita masuk di segmen kedua, masih dengan Bung Ben. Bung Beng, tadi kan awal-awal kan ngobrol-ngobrol yang tentang ya seputaran di Papua dan sebagainya. Ini di segmen kedua ini saya ingin menanyakan awal-awal Bung Ben kenal permainan ini kok dari mana? Terus motivasi apakah pada terfikir untuk menjadi atlet dan seperti itu silakan. Tadi ngomongin dari awal main FF. Kalau dari awal ya tadi kita sebenarnya nggak tertarik sama gamenya, tapi lingkungan, balik lagi ke lingkungan sih. Tongkrongan tadi iya. Ya. Jadi gara-gara teman-teman main kan satu tongkrongan beda game itu kan nggak enak kita. Jadi ada yang main ada yang nggak. Jadi usahain satu tongkrongan satu game. Di situ kita mabar terus. Ketemu cheater sih dulu. Jadi kita pernah kesel sama cheater. Pas di situ kita nyoba cheater apalah kayak auto headshot gitu cheaternya. Di situ sekitar seminggu 2 minggu cheater, akunnya kena banet dulu. Jadi di situ berhenti dulu, sempat berhenti dari season 2 atau 3 lah. Sebulan 2 bulan berhenti. Keluar e-sport atau turnamen-turnamen yang di situ mungkin merubah pikiran buat bisa nggak ya ke sana gitu loh. Bisa nggak kita menang turnamen di minimal di Bengkulu lah, menang turnamen di situ. Jadi mulai kesininya saya sama teman saya itu latihan main biasa kan buat ikut turnamen. Awalnya sempet ini sih nggak nyangka aja. Jadi awal turnamen itu langsung menang. Di mana itu kapan awal pertama? Di Kaur, dekat rumah. Di Kaur atau di mana lah. Jadi awal turnamen tuh yang nggak nyangkanya kita mungkin kalau dibilang jago belum jago sih. Kan gamenya juga belum lama. Jadi pas turnamen itu main langsung juara 1. Ada sekitar 4-5 turnamen lah. Pokoknya kalau di Kaur di mana itu juara 1 terus kita. Oke. Nah di situ mungkin ngebus mental. Iya. Makanya jadi
orang Kaur sama orang mana itu kalau kita main nggak disuruh lagi. Kalau sekarang Udah jago lah ya, Iya. ada atlet ya. bisa dibilang gitulah. Mungkin salahnya kalau buat teman-teman mau jadi pro player sih salahnya di situ. Mereka malah takut kalau kehadiran orang yang lebih jago. Oke. Salahnya di situ sih. Harusnya dengan yang jago ini menjadi fighting spirit Nah, ya. iya. Jadi kalau ada orang jago itu malah ya bukannya malah ngedon. Mereka kan kebanyakan ngedon. Kalau ada siapa kek lihat nama apa langsung takut. Di situ salahnya buat teman-teman sih. Oke. Kalau mau jadi pro player ya di situ malah bikin semangat aja. Oke. Misal ya, kalau ada yang jago main, wah, gua harus bunuh dia nih, minimal kan. Meskipun nggak juara, kita Ada udah motivasi untuk mengalahkan. bunuh dia. Iya, Ya. salahnya di situ ya. Balik lagi ke mental. Kalau di offline ya gitu. Paling kan FF terkenal sama bacot sih. Kalau offline kan bunuh ini teriak-teriak bacot semua kan. Jadi mental yang dibacot itu makin lama makin down aja. Ya di situ bukan masalah mekanik lagi kalau di offline. Jadi ke mental aja. Oke, itu jadi olahraga ini ternyata memang selain butuh skill juga butuh mental, guys. Iya. Ya. Jadi teriakan-teriakan itu bisa ngedonkan mental lawan juga ternyata ya. Nah, Beng, ini penting bahwasanya selama menekuni awal dulu kan main, itu ada tentangan dari keluarga nggak sih? Maksudnya orang tua, apa lo kok main game terus dari mungkin seperti itu atau awal-awalnya mungkin seperti itu. Kalau orang tua emang dari awal nggak nyuruh sih main game. Kayak dulu kan kalau main game itu sampai pagi. Jadi kalau keluar ke tongkrongan udah. Pulang itu cuma makan. Jadi pulang makan keluar main game lagi gitu-gitu terus. Mungkin ya namanya orang tua ya. Kalau orang tua kan nggak tahu kalau kita main game itu main game cuma main game. Jadi kesininya udah sering menang turnamen itu mungkin orang tua udah menyadari kalau itu bisa menghasilkan gitulah. Menghasilkan dan membawa prestasi. Iya, mendapatkan prestasi. Jadi kalau kemarin kan di Kaur sama di mana kita udah nggak boleh lagi main tuh. Jadi orang situ yang nyuruh kalau kita bakal terjun ke Bengkulu. Mulai kita kepikiran kan kita juga wah masa menang-menang cuma di sini doang. Kan menang-menang cuma di sini doang. Jadi kita berangkat ke Bengkulu buat cari nama buat ya kita minimal nggak di Kaur sama di mana lah. Oke. Karena di Kaur di mana udah nggak terkalahkan lah ya. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Jadi begini, terus kalian itu punya kader nggak sih? Maksudnya sekarang kan Beng udah jago nih, udah ikut turnamen, udah juara, udah di PON juga. Kalian ada pembinaan ke bawah nggak? Maksudnya? Player-player yang baru, misalnya pembinaan adik-adik, cara main game, misalnya seperti olahraga lain pada umumnya ada. Oh, kalau di FF gimana ya? Sebenarnya orang jago banyak tuh di FF, tapi menurut saya kalah di nama aja sih paling kayak dia jago nih, tapi dia nggak berbaur sama yang lain gitu loh. Oh, berarti memang tidak ada pembinaan dalam artian tidak ada pengkaderan atlet yang muda di olahraga ini ya? Oh, kalau gitu jarang sih kalau Jarang di ya? FF, iya. Berarti individu yang muncul itu yang oke. Ambil jadi gitu ya? kita kalau mau jadi pro player itu ya pro kita player. emang harus mengeluarkan skill kita iya, jadi menunjukkan skill kita ke yang lain biar orang e-sport atau apapun yang bisa ngelirik kita gitu loh. Baik, oke seperti itu. Saya pikir bahwasanya karena yang senior sudah ada, untuk pemain-pemain yang player-player muda ini dibina enggak seperti itu ya? Kemungkinan ada, tapi ya setahu saya belum ada ya. Oke. Nah guys, itu di segmen kedua kita sedikit mengupas tentang ya awal tantangan Bang Ben menjadi atlet, dia main game dan sebagainya ini sudah kita kupas. Yang pastinya tetap di HD TV, jangan kemana-mana, karena saya akan kembali di segmen terakhir setelah ini, setelah ada yang mau lewat. Kita saksikan dulu. Oke, terima kasih. Balik lagi ke Bius, berbagi inspirasi untuk kita semua. Tidak terasa sudah di ujung segmen ya guys. Jadi bahwasanya ini kita kembali lagi ke Bung Beng, seorang atlet e-sport dari Provinsi Bengkulu sudah berhasil
membawa medali bersama timnya dan mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Bung, waktu di Papua kemarin suka dukanya seperti apa? Ada tidak menemukan hal yang mungkin ya di luar pikiran, harapan dan sebagainya, mungkin sedikit? Ngomongin di Papua, nggak nyangkanya ini sih dimakan. Soalnya kan mungkin kan itu kita stage buat turnamen itu sama Wisma kita tinggal itu jauh dari kota. Kalau jauh sih enggak sih, kayak ya sekitar setengah jam lah kalau nggak salah, 15 menit setengah jam gitu. Tapi kita itu dikelilingin gunung. Jadi kita dikeliling gunung. Nah mau keluar mau kemana-mana itu nggak bisa. Di situ mungkin kita seminggu merasa bosan sih aja, merasa bosan buat untuk makan makanannya itu. Mungkin kan kita rame tuh. Jadi makanannya mungkin dipesan sekitar berapa jam yang lalu, jadi sampai ke kita itu nasinya udah dingin. Di sana kita mungkin ya ngerasa nggak enak dengan makanannya. Jadi pas makanan sampai itu kita makan lauknya doang udah. Nasinya udah dingin kayak udah berminyak gitu sih. Nggak enaknya di situ kemarin. Nggak nyaman aja. Makan bok ya? Iya, makanannya makan gitu. Kalau sarana prasarana dan sebagainya oke lah, atau mungkin kalau selain dari makan? Kalau selain dimakan, kemarin itu ketat banget. Soalnya keamanan dan sebagainya. Keamanannya sangat ketat sih ya. Ya, oke. Nah ini tuh sekelumit cerita tentang Papua bahwasanya ya terkendala masalah penyediaan makan. Ya mungkin di situ ya jarak tadi. Mahal sih. Oke, bisa jadi. Bisa mahal jadi, bisa. Bisa jadi. Nah jadi ini Bung Beng, ini perlu diketahui bahwasanya ini bukan medali pertama dari Provinsi Bengkulu yang didapatkan oleh atlet e-sport. Sebelumnya Bung Beng sudah pernah bertanding dan mendapatkan perunggu ya, Bung Beng. Jadi ini sedikit diceritakan. Tapi ini harapan seorang atlet e-sport yang sudah mengharumkan nama Provinsi Bengkulu. Ini harapan kepada pemangku kebijakan, kepada pemerintah. Seperti apa Bung Beng? Silakan. Mungkin harapan saya ya buat e-sport sih ya. Jadi kita kan kalau ngomongin e-sport, gamenya banyak nih. Jadi maksud saya itu paling perhatiannya jangan lebih ke sini gitu loh. Kita harus bagi rata aja untuk pemerintah sih. Jadi kayak jangan, wah ini anak emas nih, ini lebih jago nih game ini nih. Jadi kan mungkin kalau kita tim sih, kemarin udah bahas, kalau tim saya bilang kalau Free Fire emang belum terlalu dilirik sama pemerintah kita kalau di Free Fire kan, soalnya emang mungkin ya Free Fire baru sih sebenarnya. Mungkin di situnya kita agak sedikit kecewa sama pemerintah soal perhatiannya. Ngomongin medali tadi ya saya kecewa aja, soalnya kan kemarin sempat di-announce juga di beberapa media, tapi malah pas di sini bilangnya medali pertama, di situ kecewanya aja. Jadi memang penting bahwasanya di saat kita ingin konfirmasi segala sesuatu itu kita harus tahu data dulu bahwasanya ini saya klarifikasi, ini bukan medali pertama untuk e-sport ya, seperti dikatakan Bung Beng. Ini mengobati kecewa beliau, jadi kita obati di HDTV. Nah, ini terakhir, ini paling penting. Mohon Bung Beng sedikit memberikan motivasi ataupun dukungan ataupun ya pesan lah sebelum kita tutup ini kepada mereka yang sedang menekuni games yang sedang untuk ke depan seperti apa itu, silakan. Kalau buat teman-teman yang main FF terkhusus bocil, kan kalau FF terkenal sama bocil sih. Sebenarnya kalau di FF nggak ada batas umuran sih, banyak yang bocil-bocil emang jago. Saran saya buat teman-teman ya itu kuatin mental aja. Soalnya ya kalau online doang kan kita mentalnya belum kasah banget. Buat untuk ke jenjang yang lebih tinggi mungkin menurut saya itu cari turnamen yang mungkin bisa mengharumkan provinsi atau apapun yang bisa melirik kita dari kota-kota lain. Jadi semangat aja terus buat teman-teman yang mau jadi pro player, jangan patah semangat.
jangan pernah down kalau lihat lawan jago daripada kita. Di situ mungkin kita bisa belajar dari dia. Jadi pandang semuanya musuh, yang namanya musuh kita harus bantai siapapun itu. Asik. Untuk orang tuanya Bung Beng. Nah, ini tadi untuk anak-anaknya, untuk bocil-bocilnya. Untuk orang tuanya mungkin alah Pak, Bu, nah, gitu kita apalah kira-kira. Karena ini kan bukan hanya sekedar main-main yang nggak jelas. Ini ada penghasilan dan ini juga ada prestasi. Monggo. Kalau ngomongin orang tua, ya orang tua marah boleh. Tapi ya game ini sekarang udah banyak banget e-sportnya. E-sportnya udah banyak, jadi game-game online sekarang kan turnamennya udah banyak. Jadi orang tua jangan mandang sebelah mata buat anaknya, kasih semangat apapun itu. Soalnya hobi tidak mungkin tidak bisa menjadi penghasilan. Itu aja sih. Oke. Nah itu, lebih kurang hampir 15 menit ngobrol sama Bung Beng ini. Tentang apa itu e-sport, terus cerita suka duka menjadi atlet, awal merintisnya ini seperti apa. Dan tadi juga sudah di segmen terakhir sudah berbagi tips ya untuk adik-adik yang bocil dan para orang tua bahwasanya. Jadi inilah dengan munculnya cabang baru, cabang olahraga baru yaitu e-sport ini memberikan wadah bahwasanya untuk mereka yang jago-jago yang akan bisa jadi pro player ini untuk bisa berprestasi dan meraih penghasilan. Jadi sekali lagi, Bung Beng, mewakili kru yang bertugas di Hari TV ini terima kasih waktunya udah hadir. Sama-sama. Dari kemarin kayaknya sibuk gitu kan. Tos dulu, sukses terus ya. Siap, amin. Oke. Ya masih guys, di sana pemirsa Hari TV di rumah. Demikian untuk segmen hari ini, untuk episode hari ini. Di segmen terakhir saya sudah ngobrol dengan salah satu atlet yang sudah mengharumkan nama Provinsi Bengkulu, dan kami akan kembali hadirkan yang pastinya orang-orang yang menginspirasi untuk kita semua. Mewakili kru yang bertugas, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi Bung Beng, thank you. Siap. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.